Oke, sekarang kita akan belajar Arduino menggunakan walkwie.com. Karena ini sifatnya adalah berbasis cloud, maka pastikan Anda terkoneksi dengan internet. Ini tidak diinstal ke komputer, tapi langsung saja melalui browser, ketik walkwie.com. Kemudian Anda bisa langsung daftar dengan sign up. Kalau sudah, Anda bisa login dan langsung menggunakan aplikasi ini. Di sini tersedia board Arduino, mulai dari Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega. Anda bisa menggunakan ESP32 dan Raspberry Pi Pico. Di sini juga sudah ada contoh-contoh program menggunakan modul-modul yang tersedia di pasaran seperti dot matrix, ada servo, ada LCD, dan di sini ada banyak lagi contoh-contoh program yang sudah disediakan. Kemudian di sini adalah proyek-proyek dari beberapa user. Anda bisa lihat contohnya di sini. Kita mulai saja langsung menggunakan Arduino Uno. Di sini ada bagian kanan adalah hardware. Kita bisa menambahkan modul-modul atau komponen yang kita inginkan yang tersedia di sini dan tidak bisa ditambah sendiri, ya. Jadi cukup cuman ini saja. Dan untuk bagian pemrograman, di sini ada library yang bisa Anda tambahkan sesuai dengan modul atau komponen yang Anda inginkan. Ya, Anda bisa menggunakan servo, kemudian sensor DHT, Anda bisa menggunakan LCD, liquid crystal, ini banyak sekali untuk masalah library-nya. Oke, pertama kita akan belajar untuk pemanggilan library. Kita bisa menggunakan include seperti ini. Kemudian Anda pilih library yang akan Anda gunakan. Bisa Anda panggil, misal liquid crystal. Ini untuk pemanggilan library. Anda bisa membuat variabel. Caranya adalah pertama tipe datanya apa di sini. Ada integer untuk bilangan bulat. Kemudian ada float yang sering dipakai. Ini untuk bilangan pecahan yang ada komanya. Kemudian ada juga byte untuk data yang lebih kecil lagi. Anda bisa menggunakan long. Banyak sekali. Cara penggunaannya adalah tipe data dulu, misalkan integer. Terus nama variabelnya apa, misal data. Ini terserah Anda. Misal data, kemudian titik koma. Anda juga bisa langsung memasukkan nilai datanya berapa dengan sama dengan misal 10 titik koma. Jika Anda menulisnya di luar void setup atau di luar loop, maka Anda bisa memanggil atau menggunakan variabel data ini dari semua tempat. Misal dari setup Anda bisa menggunakan data, terus nilainya berapa, Anda bisa panggil atau gunakan dari setup ini, atau Anda bisa panggil dari sini juga bisa. Tapi kalau Anda membuat variabel di dalam sini, yang tadi itu namanya global variable. Kalau Anda membuatnya di sini, namanya adalah local variable. Maka Anda bisa menggunakannya hanya di dalam void setup ini. Begitu juga dengan loop di sini. Maka Anda hanya bisa menggunakannya di area loop ini. Ini namanya local variable. Oke, selanjutnya kita akan mulai menggunakan komponen dan modul. Kita mulai belajar input-output menggunakan push button atau saklar dan LED. Pemasangannya di sini untuk push button saya hubungkan di pin 11 dan LED saya pasangkan dengan pin 13. Ini harus diingat supaya tidak salah saat akses input dan outputnya nanti. Oke, yang pertama pada saat pemrograman, di bagian void setup kita inisialisasi
port dulu. Tadi pin 11 sebagai input. Kita menggunakan input pull up. Input pull up ini pada saat belum ditekan push buttonnya, nilainya adalah high atau 1. Kalau kita tekan push buttonnya nanti, nilainya 0 karena terhubung dengan ground. Kemudian, yang kedua, inisialisasi juga pin mode pin 13 atau port 13 sebagai output. Nah, sekarang saya akan yang saya inginkan ketika saya tekan push button maka LED nyala. Maka saya akan menggunakan bahasa jika, if. Buka tutup kurung, kita akan baca push buttonnya. Digital read. Push button ada di pin 11. Jika digital read sama dengan 0 atau ditekan, kemudian buka tutup kurung kurawal, digital write. Saya akan menyalakan LED di pin atau port 13, nilainya high. Sebelumnya saya kasih delay 1000 atau 1 detik. Oke, 100 milidetik saja. Nah, kemudian saat saya lepas tombol push button, saya menggunakan else, buka tutup kurung kurawal, saya akan memadamkan LED dengan mengasih nilai 0 atau low. Kalau sudah, kita save dan kita simulasikan. Kita coba tekan, LED nyala, kita lepas, LED mati. Tekan lagi, nyala, lepas, mati. Belajar Arduino asik dan mudah bukan? Bukan. Selanjutnya, kita akan belajar ADC atau Analog to Digital Converter. Saya akan menggunakan potensiometer. Nah, ini potensiometer. PCC saya hubungkan dengan PCC atau 5 volt yang ada di sini. Kemudian bagian ground saya hubungkan dengan ground. Kemudian bagian signal saya hubungkan dengan A0, analog 0. Oke. Langsung ke pemrograman. Di ADC kita tidak perlu inisialisasi. Jadi langsung saja. Oh ya, untuk menampilkan nilai dari ADC ini, kita menggunakan serial komunikasi. Port serial. Langsung saja serial begin 9600. Nah, sekarang saya akan mengakses ADC. Saya akan tampilkan nilai ADC serial println. Kemudian di dalam kurung ini saya akan masukkan analog read. Buka kurung, tutup kurung, A0. A0 ini karena tadi kita masangnya di bagian A0. Kemudian delay 1 detik. Simpan dan simulasikan. Nah, nilai 0. Saya akan putar potensiometer. Nilai berubah jadi 125. Saya putar lagi
371. Saya putar, nilainya akan berubah-ubah kalau potensiometernya saya putar. Oke, asik dan mudah bukan? Bukan. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengakses kristal LCD 16 kali 2. 16 bagian kolom dan 2 adalah baris. Kemudian kita akan wiring pengkabelan. Di sini ada VSS, ini terhubung ke ground. Langsung saja, ini terhubung ke ground. Kemudian VDD, ini power supply 5 volt. Oke, kemudian VO ini adalah kontras. Kontras bisa disambungkan dengan potensiometer, bisa langsung dihubungkan dengan VCC dengan ditambahkan sebuah resistor. Dulu ini. RS kita bisa menggunakan port 13, kemudian RW ini ke VSS, kemudian E ini 12, ini terserah kita ya. Kemudian kita ke bagian langsung ke data 4. Data 4 ke sini. Data 5, data 6, data 7. Oke, wiring selesai. Sekarang kita ke bagian program. Di bagian program kita harus masukkan dulu library liquid crystal. Kalau menggunakan Arduino IDE itu nggak perlu nggak perlu lagi memasukkan library ya. Sekarang kita include, kita panggil library liquid crystal yang akan kita gunakan. Kemudian kita inisialisasi dulu port-port pengkabelan tadi. Misal di sini tadi ada RS, kemudian E, RS di port 13, E di port 12, data 4 ada di port 11, data 5 ada di port 10, data 6 ada di port 9, data 7 ada di port 8. Titik koma. Jangan lupa titik koma ya di akhir. Kemudian liquid crystal. Kita namakan LCD. Kita masukkan tadi parameter RS, E, D4, D5, D6, D7. Kemudian kita mulai menggunakan dengan cara LCD begin. LCD yang kita gunakan adalah 16 kali 2. Kemudian sebelum kita menuliskan sesuatu di LCD, kita clear dulu. Karena LCD itu kalau nggak di clear, dia masih menyimpan karakter. Jadi sebelum kita menuliskan sesuatu yang baru, kita bisa menyimpan, meng-clear dulu, membersihkan layar. LCD set cursor. Artinya kita akan memulai teks dari kolom 0, baris 0. Kemudian LCD write. Kita bisa menggunakan write atau LCD print. Kemudian titik 2, hello walk with. Untuk kalimat atau kata itu harus dimulai dengan titik 2 ya, ditutup juga dengan titik 2. Kemudian delay 200. Kita save. Kemudian kita start simulasi. Nah, seperti ini. Tutorial selanjutnya kita akan belajar menggunakan motor servo. Pertama kita akan pasang dulu servonya. Kemudian nanti servo ini kita akan atur sudutnya menggunakan sebuah potensiometer. Kita mulai pengkabelan. Bagian
Yang coklat, di sini ada keterangan ground, kita hubungkan dengan ground. Kemudian yang merah adalah power supply positif 5 volt. Kemudian yang orange itu dengan data. Kita bisa menggunakan port 3, 5, 6, 9, 10, 11. Kita menggunakan port 11 saja. Kita bisa mengubah warna kabel. Oke. Kemudian bagian ADC, potentiometer, di sini ada ground, ada sinyal khusus untuk ADC, portnya ada di A0 sampai A5 ya. Kita gunakan A0, kemudian VCC 5 volt. Oke, sudah. Kita ke bagian pemrograman. Pertama kita akan tambah library servo. Kita cari servo di sini, banyak sekali servo. Kita pakai servo yang biasa. Oke, kalau sudah, kita akan panggil library dengan cara include servo. Nah, kemudian kita buat parent servo dengan nama servo 1. Ini terserah ya nama servo satunya. Kalau ini harus seperti ini. Tulisan besar kecilnya harus pas. Kemudian kita akan menggunakan nama servo 1 ini untuk memanggil menggunakan functionnya, misal servo 1.attach. Kita inisialisasi port yang terhubung ke servo tadi adalah port 11. Nah, karena kita akan mengubah sudut, memutar sudut servo berdasarkan nilai potensiometer, maka kita akan sebelumnya data potensiometer ini ADC adalah maksimal 1024 untuk full putaran ya, 180 derajat. Tapi untuk servo dia adalah 180 nilai maksimalnya. Nah, cara untuk mengubah maksimal nilai ADC ini biar sama dengan servo, caranya adalah pertama kita akan baca dulu, masukkan dulu data servo di sebuah variabel namanya data. Kita masukkan data ADC-nya dulu, potensiometernya dulu. Kita kasih nama data port, kemudian analog read. Tadi terpasang di port A0. Kemudian baru di sini data port kita mapping data portnya supaya nilai data portnya yang 1023 menjadi 180 ya. Nilai port 1023 ini kita jadikan 180 supaya nanti ketika kita putar potensiometer 100 mentok full ya, maka putaran servo ini akan mentok di 180 derajat. Kemudian kita akan putar servo 1 write data port. Kita kasih delay 100. Kita save. Kemudian mulai simulasi. Oke, saya akan putar potensiometer 90 derajat, 180 derajat, mentok. Servo akan berputar sesuai dengan putaran potensiometer. Oke, Arduino mudah dan menyenangkan bukan? Bukan.